Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai meninggalnya Brigadir J ini. Brigadir J ini seorang anggota Polri yang mana Brigadir J ini meninggal diduga karena baku tembak dengan temannya. Nah, teman-teman, atas meninggalnya Brigadir J ini saya secara pribadi menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, orang tua almarhum ya. Semoga keluarga, orang tua yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan ketabahan, penghiburan, kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap bersabar atas permasalahan ini. Teman-teman, yang pertama yang mau saya bahas adalah mengenai peristiwa yang terjadi di kediaman Pak Jenderal ini, yaitu didasari karena adanya dugaan motif pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Nah, kalau memang benar ini terjadi ya, dugaan pelecehan seksual ini, saya rasa tindakan yang dilakukan oleh almarhum adalah sangat tidak terpuji ya. Karena apa? Karena ibu itu adalah istri daripada atasannya ya. Jadi tindakan itu, kalau memang itu terjadi, maka tindakan itu adalah sangat tidak terpuji. Nah, tetapi ya secara pribadi saya juga tidak bisa menyimpulkan hal demikian ya. Karena apa ya? Karena kita harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun tim yang telah dibentuk oleh Polri, dalam hal ini Kapolri, yaitu tim pencari fakta. Semoga nanti hasil daripada temuan dari tim pencari fakta ini bisa disampaikan kepada masyarakat dan bisa memberikan kepastian atas permasalahan ini kepada kita. Nah teman-teman, atas permasalahan ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul bagi saya dan juga mungkin bagi kita ya, salah satunya adalah mengenai kepergian daripada si jenderal ini ketika permasalahan itu. Artinya kalau memang ketika masalah itu dia tidak ada di rumah, maka si jenderal itu tentu tidak tahu mengenai permasalahan tersebut ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini ya kan, apakah si jenderal ini dia pergi sebelum masalah itu atau sesudah masalah itu? Nah, itu harus dikejar ya. Kepergian Pak Jenderal ini, dia pergi sebelum masalah itu atau sesudah masalah itu. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah si jenderal itu pergi biasanya dikawal oleh anggotanya atau memang sendiri? Kan itu sekarang. Kalau memang dia dikawal, kenapa ini tidak dikawal ketika dia pergi? Lalu pertanyaan ketiga adalah, untuk apa dia pergi? Ya, apakah saya dengar berita untuk melakukan tes PCR. Nah, tes PCR ini kegunaannya buat apa? Apakah ada rencana besok atau berapa hari lagi dia bepergian atau seperti apa? Nah, ini juga harus perlu dicari tahu kebenarannya teman-teman ya. Nah, selain itu ada lagi pertanyaan-pertanyaan atas peristiwa ini yang terjadi ya, yaitu mengenai, saya dengar berita bahwa selain luka tembak yang meninggal karena luka tembak ya kan, ternyata almarhum juga mengalami sayatan. Ada beberapa sayatan di tubuhnya ya, salah satunya di wajah. Nah, kalau memang ada sayatan, ada luka tembak, berarti ada dua peristiwa ya. Saya tidak tahu apakah itu dalam satu peristiwa yang sama atau seperti apa. Kalau memang terjadi sayatan, mana yang lebih dulu? Apakah sayatan atau penembakan atau sayatan? Nah, penembakan ini terjadi berdasarkan yang saya dengar di berita adalah ketika si almarhum ini diduga ingin melakukan pelecehan seksual kepada si ibu ya, istri daripada atasannya, maka si ibu ini berteriak sehingga datanglah ya salah satu ajudan daripada si jenderal ini, yaitu teman daripada si almarhum, menyampaikan kenapa itu bisa terjadi, sehingga si Brigadir J ini diduga
dia merasa keberatan dia sehingga dia melakukan pengancaman dan melakukan dugaan penembakan terlebih dahulu. Ceritanya begitu. Nah teman-teman, kalau memang ceritanya demikian, apakah harus dilakukan sayatan atau seperti apa? Nah, jadi antara sayatan sama penembakan ini kita juga harus bisa mencari tahu kebenarannya ini seperti apa. Apakah terlebih dulu dilakukan sayatan atau memang terjadi penembakan atau seperti apa ya. Nah, selain itu ada juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul bagi kita, yaitu kemana HP si Brigadir J ini? Kan ini sekarang HP si almarhum ini kemana ya? Apakah ketika peristiwa itu HP-nya hilang atau sebelum peristiwa itu HP-nya hilang? Seperti apa? Ya saya rasa juga ya kalau kita kemana-mana kita nggak bisa hidup tanpa HP ya. Kemanapun kita selalu bawa HP dan sebagainya ya. Maka ketidakberadaan HP ini yang sekarang kita tidak tahu keberadaan HP ini, maka keberadaan HP ini sekarang harus dicari tahu kemana ini HP-nya sekarang. Mungkin dengan akan ditemukannya HP itu ya, mungkin dari HP itu nanti ditemukan bukti-bukti fakta yang sebenarnya yang terjadi atas permasalahan ini. Nah, selain itu teman-teman, timbul juga pertanyaan-pertanyaan bagi kita, kenapa CCTV diduga rusak? Ya, saya dengar juga itu, saya baca juga bahwa CCTV katanya rusak. Nah, rusak di sini seperti apa? Apakah CCTV ini rusak sebelum peristiwa itu terjadi atau sesudah peristiwa itu terjadi? Nah, ini sekarang harus dikejar juga, pembuktiannya harus dikejar juga ya. Jadi teman-teman, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang mana yang menjadi membingungkan juga bagi saya pribadi ya, yang mana pertanyaan itu yang harus bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini bapak-bapak kepolisian ya, dan juga tim pencari fakta yang telah dibentuk, semoga ya memberikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait permasalahan ini, supaya memberikan kepastian atas persoalan ini kepada kita semua, bukan hanya kepada keluarga, kepada kita, karena itu sudah menjadi konsumsi publik ya. Selain itu teman-teman, mengenai penembakan ya yang patut diduga dilakukan oleh berada ini ya, yang mana penembakan itu kalau memang ya itu dilakukan karena keadaan terpaksa, ada ancaman dari almarhum ya, secara hukum pasal 49 KUH pidana itu saya rasa tidak menjadi persoalan di situ ya. Bahkan kita membela diri bisa ya, apabila dengan keadaan terpaksa kita terancam atau orang lain terancam, kita bisa melakukan pembelaan diri dengan membalas atau melakukan penembakan dengan sebagaimana diatur dalam KUH pidana tadi. Saya rasa hal itu tidak menjadi masalah bagi berada ya, kalau memang peristiwanya benar-benar seperti itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.